dari Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, kepada Profesor Dr. Arif Fahrialsyam, spesialis penyakit dalam, subspesialis gastroenterohepatologi, Master in Molecular Biology, kami persilahkan menuju podium. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Direktur Utama Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Dr. Supriyanto SP Bedah, Pins MKes, dan juga hadir Direktur RSCM, Direktur SDM dari jajaran dekanat, ada Prof. Ovi, Dr. Andri, manajer S1 S2 S3, Dr. Yunir, manajer S1 S2, kemudian juga ada Dr. Riwanti, KPS S1 dan profesi, dan dari jajaran unit ini ada Profesor Imam Subekti, Ketua UPMA. Kemudian juga ada Profesor Dr. Andi Kriantuni PhD, Ketua MPU, dan juga hadir di sini Dr. Wawan Mulyawan, Ketua ILUNI FKUI, yang sekarang juga menjadi dosen FKUI dan IDK, setelah pensiun dari TNI. Kemudian juga ada Dr. Fasilet Suprapto, perwakilan IDI, dan juga mewakili Direktur Utama Rumah Sakit UI, Dr. Raden Bartolomea. Saya rasa ada juga seluruh staf yang hadir, dan pada para dokter baru, para sejawat baru sudah mulai senyum-senyum semuanya ya. Tentu bahagia karena sampai juga di sini, dan juga tentu kepada para orang tua yang hadir di sini, dan juga para mahasiswa yang tadi nyanyiin dokter baru ya. Jadi juga bisa senyum juga ternyata ya, kalau masih besok ada ujian Senin ya. Ya, pertama-tama tentu pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan selamat datang terlebih dahulu kepada Direktur Utama Rumah Sakit Cipto yang baru. Tepuk tangan. Alhamdulillah kita punya kemiripan yang sama, yaitu memelihara kumis. Pak Dirut ini lama di Tulungagung gitu ya, ngurusin Rumah Sakit Tulungagung, dan Rumah Sakit Tulungagung itu menjadi rumah sakit mendapat penghargaan rumah sakit terbaik di dunia. Dan ternyata beliau ini ngobrol-ngobrol itu sama-sama lebih kurang seumuran sama saya. Beliau juga masuk kebetulan di UB tahun 1984. Ya, 84, saya masuk FKUI tahun 84. Ternyata PTT-nya sama, saya di Jambi. Gitu ya, di Jambi. Ternyata, ada lagi ternyatanya lagi. Beliau dokter teladan kabupaten pada saat ada di situ, dan sampai di tingkat provinsi Jambi beliau teladan Jambi tingkat teladan 1. Bagaimana yang tadi variasan, saya teladan kabupaten, tapi saya kalah sedikit dan saya memang teladan 2 di tingkat provinsi. Mungkin kalau saya teladan 1 saya dapat di Jambi, tapi karena teladan 2 saya bisa langsung sekolah. Makanya Pak Direktur dulu ini masih tetap kemudian saya nggak tahu. Oh, tapi ternyata tidak. Jadi demikian, jadi untuk perkenalan di awal bahwa banyak kemiripan antara Dekan FKUI dengan Dirut Utama Rumah Sakit Cipto. Paling tidak itu adalah meyakinkan untuk kita semua bahwa FKUI, RSCM akan semakin jaya dengan cita-cita ini. Jadi ngobrol-ngobrol ya, juga kayaknya memang banyak hal yang kita perlu diskusikan, kerjasamakan, karena memang sejarah sekalian ini pada orang tua yang hadir di sini ya, saya rasa
data sejarah membuktikan bahwa founding fathers kita, mohon maaf orang Belanda ya, founding fathers untuk membangun kesehatan tahun 1919 itu meresmikan Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo yang ada di sana. Gedung yang di depan ini, Heritage Building, itu diresmikan, digunakan pertama kali 1920. Jadi orang Belanda sudah berpikir waktu itu, para profesor Belanda sudah berpikir waktu itu, ketika ada suatu rumah sakit besar, maka harus ada fakultas kedokteran yang besar di samping. Jadi sekali lagi FKUI RSCM sudah ada lebih dari 100 tahun. Jadi tidak mungkin terpisahkan. Mau dekannya pakai kumis, mau direktur pakai kumis atau tidak, FKUI tidak akan terpisahkan sampai kapan. Betul sama. Ya, dan sekalian Pak Dirut, saya sampaikan alhamdulillah juga kepada teman-teman semua FKUI ya, Prokopi, kemarin kami mendapatkan 2 penghargaan. Pertama, UI secara keseluruhan mendapat penghargaan dari Menteri Kesehatan sebagai penerima tugas belajar terbanyak di Indonesia. Ternyata sorenya lagi saya dapat kabar sekalian bahwa FKUI mendapat penghargaan, kalau ini FKUI mendapat penghargaan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sebagai fakultas yang menerapkan wawasan bebas dari korupsi. Dan ini merupakan fakultas kedokteran pertama di Indonesia yang mendapatkan WBK dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Tapi ini membuat semangat kita semua ya, bahwa kami terus ya berkomitmen untuk memberikan yang terbaik, dan insya Allah buat kami ya, tentu buat orang tua, penghargaan itu adalah ya, itu istilahnya ya terserah mau dihargai atau tidak, ya kita kerja aja gitu ya, kita kerja saja. Pada akhirnya memang oranglah yang mengapresiasi, karena kalau keluar hebat enggak, yang bilang hebat itu ya seperti Pak Dirut itu, beliau mengerjakan Rumah Sakit Tulung Agung sedemikian rupa, pasti beliau juga nggak mengharapkan penghargaan, tapi orang lainnya yang berpenghargaan. Dan ini saya rasa juga harus teman-teman camkan pada yang dosa baru. Bekerja aja dengan baik, mudah-mudahan sampai kita akan menjadi apa. Saya menyampaikan untuk teman-teman sekalian bahwa sekarang mau kemana sekarang? Lihat, saya akan menyampaikan contoh success story. Dr. Daniel Simaniprat. Belum internship, itu kan belum internship, tapi sekarang menjadi fellow, riset fellow di Mayo Clinic. Sebentar lagi saya juga dapat kabar, tidak perlu internship, beliau akan menjadi residen internal medicine di Mayo. Tepuk tangan dulu. Dan itu mau lihat. Atau beberapa bulan yang lalu saya baru memimpin sidang promosi doktor seorang SPJP S1-nya lulus FKUI, umurnya 30 tahun. Ini kira-kira ada berapa sekarang? Kebetulan memang yang bersangkutan itu lulus dokter umur 20 tahun. Saya tanya yang baru ini paling ada umur 21 tahun, 22 tahun, 23 tahun, ada 23 tahun. Apa masih ada yang lain kalau menjadi dokter mungkin 31, 32. Jadi itu tinggal secara mau memilih. Atau tahun lalu saya ke Papua Pedalaman ini, ini lupa tadi saya perkenalkan diri bahwa acara ini juga dihadiri oleh Ketua Umum PPKN Dr. Listina Yasuti. Karena juga yang Anda di dalam kegiatan ini disupport oleh PPKN. Jadi waktu itu beliau waktu itu masih menjadi dirut ya. Kita ke pedalaman ya, Dr. Lis. Mau tahu itu salah satu dokter terbangnya, bukan salah satu, memang dia. Itu dokter terbangnya lulusan FKUI. Dokter terbang, cowok cewek ternyata. Dia menjadi dokter terbang pedalaman di Papua. Ya, pedalaman di Papua. Sudah berapa tahun ya?
persis ya, jadi udah lama. Kemudian tahun lalu lagi, ini terserah kalau Anda mau ke situ, saya bertemu dengan alumni FKUI sedang ngambil spesialis jantung di Jepang. Kebetulan PhD. Tapi mau tahu kalau mau jadi spesialis di Jepang itu syaratnya apa? Mesti berbahasa Jepang tingkat A1 paling top itu, dan juga mesti bisa baca kanji Jepang. Nah, kira-kira Anda bisa nggak? Bisa, karena saya tahu dia waktu berangkat dia bilang boro-boro ngomong tulis Jepang, bahasa Jepang aja nggak bisa. Tapi karena semangatnya yang tinggi, sekarang jadi residen di salah satu di tanggung-tanggung, yaitu di Osaka National Heart Osaka. Jadi pusat seperti harapan kita lah, ya, jadi sekarang mau Anda mau kemana? Saya lagi juga ketemu, misalnya tahun lalu juga ketemu alumni FKUI sudah menjadi konsultan endokrin di Amerika. Iya, di Serang. Ya, jadi pilihan buat Anda itu terbuka lebar. Mau jadi apa? Ya, karena banyak cerita-cerita success story bahwa mereka beredar di mana-mana, gitu ya. Tapi ada juga, saya juga ketemu beberapa tahun yang lalu, kebetulan itu ibunya jadi pasien saya. Pasien saya kan baru tahu kan, pasien saya dokter gastro, pasien saya pasti gara-gara stres itu sakit berobat ke saya. Bolak-balik saya bilang kenapa? Saya sedih, dok, gitu ya. Kadang-kadang pasien itu ada manggil prof, manggil dok, apa-apa seksi. Ya yang penting bayarnya sama. Kemudian bilang, dok saya sedih, kan saya tahu dokter adalah dekan. Oh betul, saya bilang. Kenapa sedih? Anak saya, aku ngomongin gitu, anak saya lulusan FKUI, tapi hanya kerja setahun 2 tahun jadi dokter, setelah itu ikut suami. Jadi saya berusaha tidak berharap seperti itu, ya. Jadi makanya nih yang cewek-cewek, tolong pastikan dulu calon suami Anda, kalau kira-kira model-modelnya ini cuma buat ikut suami doang, lebih nggak usah, putusin aja sekarang. Kenapa? Karena kalau tidak, orang tua Anda bisa jadi pasien saya nanti. Ya, jadi begitulah ceritanya. Ini buat yang mahasiswa juga begitu ya. Tapi tentu itulah berbagai macam variasinya. Ada yang cuma jadi ibu rumah tangga, ada yang jadi hebat-hebat segala macam. Dan kemudian ini juga Prof.Uwi, studentnya S1-nya di FKUI, SP1-nya di Obgyn FKUI, sekarang menjadi salah satu dokter top, kebetulan cewek, di London. Ya, Australia. Jadi saya bilang terbuka lebar. Kalau sudah Anda lulusan FKUI, kemanapun Anda ke ujung dunia ini, Anda pasti diterima dengan baik. Saya rasa itu hal-hal yang ingin saya sampaikan ya. Kemudian secara keseluruhan kami terus terang saja juga dengan senang hati, tadi Pak Dirut juga sudah menyampaikan ada banyak hal, pasti kenangan-kenangan manis, kenangan-kenangan pahit ada ya, tapi yang jelas yang namanya sekolah seperti itu. Dan saya ingin buktikan juga Profesor Ikhwan itu doktornya sampai 2 kali doktor. Sekarang beliau kalau nggak salah lagi mau doktor hukum kalau nggak salah. Prof Ikhwan ini jadi artinya kalau mau sekolah juga bisa seperti Prof Ikhwan itu, udah kayak magister pendidikan kedokteran, magisternya aja berapa biji itu Prof Ikhwan itu ya. Jadi cukup banyak, jadi terserah. Jadi kalau Anda mau sekolah terus kayak Prof Ikhwan juga boleh, gitu ya. Sampai sekarang pun kalau dia lagi ngambil hukum ya kalau salah ya, kita tahu ya. Nanti kita tanya langsung ke beliau. Jadi paling tidak tadi ini terbuka lebar untuk Anda semua ya di dalam. Kalau pun mau kembali menjadi PPDS, kami terima dengan tangan lebar. Ya. Terus terang saja kalau soal perundungan sejak 2018 kita sudah memperbarui SK Dekan waktu sebelumnya Dekan Prof Ratna ya, itu SK Dekan untuk tata krama. 2020 kita perbaiki lagi ya Prof Opi, dan bahkan di 2020 kita buat lagi SK perundungan. Dan kemudian juga kemarin memang ada beberapa kasus
kasus waktu itu ya yang memang melaporkan, itu pun juga sudah tindak lanjuti. Ya, tindak lanjuti. Pokoknya kami dalam hal ini dengan cara dia juga sepakat Pak Dirut bahwa kami zero toleran untuk bullying di lingkungan FKUI. Ada satu kasus FPDS berproses, SK rektor dikeluarkan, beliau mencoba untuk ke kementerian gitu ya, artinya banding itu kementerian. Beberapa hari yang lalu saya dapat kabar surat dari menteri bahwa yang bersangkutan tetap harus keluar. Jadi sekali lagi FKUI tidak akan main-main dengan oknum-oknum yang melakukan bullying. Konsekuensinya adalah silakan, tempat Anda bukan di FKUI RSCM, tempat Anda adalah di luar sana. Terserah dia menjadi apa, pokoknya tidak boleh. Jadi sekali lagi Anda harus yakin FKUI RSCM, RSUI dan semua institusi yang ada tidak mentolerir adanya bullying di lingkungan kita. Jadi kalau saya senang karena sekarang yang melaporkan juga makin berani. Artinya sekarang orang nggak takut. Kenapa? Karena sudah terbukti buat yang melaporkan pun tidak ada masalah apa, tidak akan jadi apa, bahkan tetap akan kami lindungi. Dan ini menjadi contoh sehingga akan artinya bahwa akan ada juga laporan-laporan yang kami juga siap tindak lanjuti dan buat yang pelapor tidak ada masalah. Jadi ini untuk dipastikan lagi, jangan sampai ada nanti jangan. Ya, saya sampaikan bahwa sekarang insya Allah aman. Ya, insya Allah aman. Baiklah, demikian Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya ucapkan selamat kepada para orang tua ya, yang sudah menunggu lama. Alhamdulillah sekarang anaknya sudah jadi dokter. Dan luar biasa tadi ya, yang cum laude yang luar biasa semuanya ya, tetap harus mempertahankan performance-nya terus ya bisa. Dan tadi juga Pak Dirut menyampaikan ya, jangan lupa untuk selalu menjaga nama baik FKUI, dan jaga nama baik FKUI, karena sekali lagi pasti orang akan lihat Anda lulusan mana ya, pada Anda. Oleh karena itulah Anda harus camkan, itu memang beban berat kita. Kalau kita melakukan yang terbaik, maklum orang bilang ya Anda, tapi kalau ketika Anda tidak baik akan orang begitu ya. Itu yang jadi harus terus jaga nama baik. Ketika bawain anak FKUI, pasti akan kita jadikannya siapa gitu ya. Insya Allah kalau itu hal yang buruk, mudah-mudahan dari kita jadikannya siapa. Baiklah, demikian dari tadi itu demikian terus ini selesai. Saya akan tutup seperti biasa, nanti Pak Dirut dengan perjalanan waktu mudah-mudahan juga akan keluar pantun-pantunnya. Saya sebenarnya nyiapin dua, tapi ini yang karena waktu saya sampaikan satu aja ya. Ya, jadi buat Bapak Ibu sekalian, bahwa di lingkungan ini sudah asri semua. Di lingkungan FKUI ini ada taman, ada pohon-pohon, di depan ada pohon rambutan, mangga gitu ya, dan kemudian juga ada kolam ikan koi. Kebetulan saya memang senang ikan koi. Koi itu menunjukkan kebanggaan, keindahan, kekuatan segala macam, pokoknya ada di ikan koi. Makanya saya pantun ini akan menjurus tentang ikan koi. Pagi-pagi ke kolam ikan FKUI. Mohon ini nanti ya, jangan lupa setelah saat ini lihat kolam ikannya dan selfie, upload as soon as possible in your social media. Ya, lagi mantap. Pagi-pagi ke kolam ikan FKUI, menikmati ikan koi yang warna-warni. Selamat untuk para dokter lulusan baru FKUI. Semangat mengabdi untuk Ibu Pertiwi.